Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Almeida Handara Putri dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Sebelumnya pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita tuh sering banget beli baju, padahal lemari udah penuh? Nah, di era digital sekarang, trend fashion itu berubah super cepat. Setiap kita scroll TikTok atau scroll Instagram, ada aja yang baru, yang bikin kita pengen tergoda ingin beli baju terus. Tanpa kita sadar, kita tuh udah jadi bagian dari budaya konsumsi yang serba instan dan impulsif yang mendorong terjadinya konsumerisme. Nah, tapi di tengahnya derasnya arus konsumerisme itu, ada gerakan baru yang ngajak kita tuh buat lebih sadar, yaitu sustainable fashion, yang dimana menyuarakan gaya berpakaian yang gak cuma keren, tapi bikin kita tuh lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap konsumsi kita terhadap fashion. Oke, pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu fashion atau gaya berbusana. Kita akan membahas terkait perubahan budaya konsumsi mode fashion dari fast fashion ke sustainable fashion, khususnya di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat. Dan seiring pesatnya perkembangan era digital ini, semakin banyak bermunculan influencer, content creator, dan ahli mode yang mulai menyuarakan pentingnya sustainable fashion agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam arus konsumerisme. Melalui video ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang bagaimana digitalisasi itu membentuk kesadaran konsumen serta mengapa slow fashion atau sustainable fashion ini menjadi langkah penting dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, teman-teman ngerasa nggak sih di era digitalisasi yang begitu pesatnya ini, kita tuh seringkali tergoda untuk membeli pakaian baru hanya karena harganya murah dan adanya perkembangan tren mode terbaru. Dan teman-teman tahu nggak, hal ini semakin diperkuat dengan adanya budaya baru yaitu home shopping, di mana semua kebutuhan kita dapat terpenuhi secara instan, termasuk kebutuhan akan sandang. Nah, platform seperti Shopee, Tokopedia, Zalora, TikTok Shop, Lazada itu tuh memungkinkan kita nih sebagai konsumen untuk memilih berbagai pilihan pakaian hanya dengan sekali klik. Tanpa harus kita meninggalkan kenyamanan rumah, tanpa kita harus pergi ke mall dulu, kita tuh udah bisa beli baju dari rumah aja, yaitu melalui home shopping. Dan seringkali aplikasi ini nih menghadirkan fitur diskon dan promo yang hampir terus-menerus, apalagi kalau misalnya lagi tanggal kembar kayak 11, 22, 33. Nah, itu tuh mereka bakal ngasih diskon yang super duper besar, dan itu tuh bikin ngegoda kita untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuhin banget gitu kan. Nah, dari sinilah konsumen tuh cenderung lebih mudah untuk membeli barang baru meski sebenarnya yang tadi saya sebutkan, yaitu nggak dibutuhin banget atau yang nggak urgent gitu. Nah, perubahan yang serba instan ini berimplikasi pada pola pikir masyarakat yang menganggap pakaian itu sebagai barang yang bisa dibuang gitu aja setelah beberapa kali pakai. Nah, pembelian pakaian ini seringkali didorong oleh kebutuhan impulsif, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang mengenai kualitas dan keberlanjutan produk pakaian itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi ciri utama dari fast fashion, sebuah budaya konsumsi yang mengutamakan kecepatan, kuantitas, dan harga murah tanpa memperhatikan dampak panjang terhadap lingkungan dan sosial. Dalam sistem fast fashion sendiri, merek-merek pakaian besar seperti H&M, Zara, Uniqlo itu tuh memproduksi pakaian dengan jumlah yang sangat banyak dan terus-menerus memperbarui koleksi mereka di setiap musim. Nah, pakaian-pakaian tersebut diproduksi dengan bahan-bahan murah dan dipasarkan dengan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau. Namun, kualitas yang rendah dan pola konsumsi yang cepat ini itu menyebabkan pakaian seringkali hanya dipakai beberapa kali sebelum akhirnya dibuang karena tren fashion itu bergerak sangat cepat dan terus berkembang. Dan dilansir dari Zero Waste Indonesia, fast fashion adalah salah satu penyumbang polusi terbesar dan limbah tekstil terbanyak di dunia, di mana 10% emisi karbon dioksida global dihasilkan oleh industri fashion. Belum lagi ada isu-isu
kemanusiaan seperti upah buruh di bawah standar, karena mereka itu ditetapkan target, dan apabila mereka tidak memenuhi targetnya, maka upah yang diberikan akan kurang. Nah, namun di tengah arus konsumerisme yang begitu deras ini muncul sebuah kesadaran baru yang sangat penting, yaitu sustainable fashion. Nah, dalam buku Sustainable Fashion New Approach karya Kirsi Nimaki, sustainable fashion itu didefinisikan sebagai pendekatan kreatif yang menekankan aspek desain, kualitas, nilai, kerjasama, serta jaringan, dibandingkan hanya berfokus pada tren mode dan harga murah yang sangat erat kaitannya dengan gerakan kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dimunculkan dari proses produksi dan konsumsi pakaian. Nah, hal ini tuh bukan hanya tentang memilih pakaian yang ramah lingkungan, tapi juga tentang bagaimana kita mengubah perspektif kita dalam berbelanja dan memandang mode fashion itu secara keseluruhan. Nah, sustainable sendiri itu menuntut kita untuk berpikir lebih kritis tentang apa yang kita beli, mengapa kita beli produk tersebut, dan bagaimana kita bisa lebih bertanggung jawab dalam konsumsi fashion tersebut. Salah satu konsep yang muncul dalam gerakan sustainable fashion adalah slow fashion atau adanya penerapan capsule wardrobe yang berlawanan dengan fast fashion. Slow fashion itu menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan desain yang timeless yang bisa dipakai kapan aja gitu. Alih-alih membeli pakaian baru di setiap musimnya, slow fashion tuh ngajak kita untuk membeli pakaian yang lebih tahan lama dan dapat dipakai dalam berbagai kesempatan. Walaupun harganya mahal, tapi itu tuh bisa kita pakai dalam jangka panjang yang berimplikasi untuk mengurangi kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan dan memilih produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan karena ada tren baru, baju itu lucu atau baju itu unik gitu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, sustainable fashion ini kehadirannya itu semakin diperkuat dengan kehadiran para influencer dan content creator di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang berperan besar dalam menyuarakan pentingnya gaya hidup fashion yang lebih berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah akun TikTok Conscious Fashion yang secara konsisten mengedukasi masyarakat agar tidak membeli pakaian hanya karena mengikuti tren semata atau FOMO, melainkan harus mulai mempertimbangkan aspek jangka panjang seperti kualitas bahan, daya tahan pakaian, dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan dari edukasi influencer ini, kita tuh jadi bisa memiliki pengetahuan mengenai cara memilih produk yang ramah lingkungan, terus mengetahui cara merawat pakaian agar lebih awet, dan bagaimana cara kita untuk tetap modis tanpa terjebak arus konsumerisme yang merusak. Dan mereka juga memberikan edukasi mengenai pentingnya memilih brand yang transparan dalam proses produksi mereka yang tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan. Dan ini hal yang penting banget. Lalu gimana sih sebenarnya cara kita sebagai konsumen untuk menerapkan prinsip sustainable fashion dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan pertama adalah dengan mulai berinvestasi pada pakaian yang benar-benar berkualitas baik. Nah, kualitas di sini itu tidak hanya diukur dari ketahanan bahannya aja, tapi juga dari kenyamanan saat dikenakan. Dan seringkali pakaian yang dijual dengan harga murah itu dibuat dari bahan yang kurang nyaman dan kualitas jahitannya pun rendah, dan akibatnya itu pakaian cepat rusak dan dibuang sehingga semakin menambah jumlah limbah tekstil yang mencemari lingkungan. Jadi walaupun pakaian kita beli itu harganya mahal, tapi itu tuh bisa kita pakai 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, dan itu tidak terlepas dari mode fashion yang terbaru gitu, yang disebut yang dimana itu model timeless gitu. Selain itu, kita tuh juga perlu ubah cara pikir soal beli baju. Kadang kita tuh ngerasa harus beli pakaian baru biar bisa tampil oke atau ikut tren gitu, padahal belum tentu perlu. Justru dalam konsep sustainable fashion ini, beli baju baru itu harusnya jadi opsi terakhir. Kita tuh bisa mulai nanya nih ke diri kita sendiri, aku butuh baju ini atau cuma pengen karena lucu atau lagi tren? Nah, nyatanya banyak dari kita yang beli pakaian cuma karena tergoda diskon atau pengaruh media sosial, atau biasanya yang cewek-cewek itu karena lucu gitu, bukan bener-bener butuh.
Padahal pakaian yang ada di lemari kita mungkin masih bagus dan masih sangat sekali layak untuk dipakai gitu ya. Nah, sebelum kita tuh memutuskan untuk beli, ada banyak pilihan lain yang bisa kita coba. Misalnya pakai ulang baju yang ada, pinjam dari teman atau keluarga, tukeran baju, sewa untuk acara tertentu, beli baju bekas, atau bahkan bikin sendiri kalau bisa. Dan yang paling gampang tapi sering kita lupakan, yaitu coba belanja dari lemari sendiri. Coba mix and match baju-baju lama yang mungkin udah lama nggak dipakai, dan bisa jadi malah kita tuh ketemu style baru yang unik dan beda, yang sebelumnya kita tuh nggak pernah kepikiran bahwa kita tuh punya baju ini gitu. Nah, pergeseran dari fast fashion ke sustainable fashion ini sebenarnya nunjukin kalau cara kita ngelihat dan beli baju udah mulai berubah. Sekarang orang-orang tuh nggak cuma mikirin soal gaya atau ikut tren, tapi juga mikirin makna di balik barang yang mereka beli. Ada kesadaran baru buat jadi lebih kritis dan tanggung jawab pas milih sesuatu, khususnya itu tentang berbelanja fashion. Ini jadi bukti kalau pola pikir kita sebagai konsumen itu makin berkembang, dan di sini tuh juga terpengaruh dari adanya peran digitalisasi yang sangat besar banget gitu pengaruhnya. Karena sekarang informasi itu bisa diakses dengan gampang lewat media sosial, YouTube, atau artikel online, TikTok, Instagram, dan kita tuh jadi lebih melek dan sadar. Sehingga banyak orang mulai milih brand atau produk yang sesuai dengan value yang mereka anut gitu, bukan cuman asal ikut-ikutan gitu, cuman asal ikut tren aja gitu. Jadi bukan cuman soal gaya, tetapi juga tentang jadi konsumen yang lebih bijak. Dan lewat pembahasan ini, kita bakal lebih kenal gimana tuh digitalisasi ngebentuk cara pikir kita dalam konsumsi barang gitu. Karena perubahan cara kita beli dan pakai baju itu bukan hal kecil aja. Ini tuh berdampak besar. Bukan cuma buat lingkungan, tapi juga buat kesejahteraan para pekerja di balik industri fashion yang sering luput dari pandangan kita. Jadi, sustainable fashion itu bukan cuma soal bahan ramah lingkungan aja, tapi soal ngebangun sistem yang lebih adil, manusiawi buat semua pihak yang terlibat. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.